Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ikhwah, kita masih melanjutkan akhlak, pelajaran akhlak tentang izzah. Yang lalu sudah disampaikan dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun Al-Hadis tentang izzah. Sekarang suwarul izzah asyariyah, bentuk-bentuk izzah yang syar'i. Ya, artinya yang diizinkan oleh syariat, bentuk-bentuk izzah. Izzah itu kemarin sudah disampaikan kemuliaan, gengsi, harga diri. Ya. Pertama, al-i'tizazu billahi tabaraka wa ta'ala. I'tizaz, kita berizah ya. Artinya harga diri kepada Allah. Mencari harga diri kepada Allah. Fahuwa ya'rifu anna Allah aziz, karena Allah itu aziz. Yahabul izzah mayyasha. Allah akan memberikan izzah kepada orang yang dikehendakinya. Kama annahu yanzi'uha mimman yasha. Sebagaimana Allah juga mencabut harga diri. Jadi seseorang menjadi terhormat itu seizin Allah. Ya, biasanya seseorang terhormat itu karena populer ya. Populer dengan kebaikannya. Kama annau yuqinu anal i'tizaz bil aziz izzatun. Sebagaimana orang beriman yakin bahwa mencari izzah kepada Allah ya, itu adalah bentuk izzah. Jadi benar, artinya jalan yang benar. Ya, kita kalau mau mulia dekat dengan Allah. Wal i'timadu alai quwwah wal iltizam bi mahjihi syumukhun fatarahu qawiyan bi imani bi. Kita akan lihat bahwa orang yang dekat dengan Allah itu akan bergengsi, berwibawa. Bi tawakkulihi alaihi syamikhan bi yakinihi bi. Ya, akan menjadi izzah karena tawakal kepada Allah. Jadi kalau orang mendekat pada Allah, mendekati izzahnya, biasanya orang itu nggak ngerepotin banyak orang. Gitu. Ya, sikapnya mandiri, nggak mau ngerepotin banyak orang. Nah, itu namanya izzah. Jadi ada harga dirinya. Tapi kalau kita terlalu mendekat orang, itu lama-lama kewibawaan kita turun. Ya, artinya kita, kata orang bilang tuh ngedepe-depe gitu, minta-minta ya. Kayak ibarat jago itu mau menghadapi betinanya itu kan begitu. Terlalu merendah, terlalu mengharapkan bantuan orang. Nah, itu akan dipandang kewibawaannya akan turun. Wa huwa ya'lam anal i'tizaz bi ghairi dhullun wa hawan. Dia mengerti bahwa mencari izzah kepada selain Allah itu adalah sebuah kehinaan. Wal istiqwa'u bi ghairi dha'fun. Dan mencari kekuatan kepada selain Allah adalah sebuah kelemahan. Seperti kita hari ini kan lemah ya. Hari ini kita lemah. Arab Saudi saja angkatan perangnya itu selalu di-backingi oleh Amerika. Itu kan sebenarnya tidak ada izzah. Memalukan sebenarnya. Kita hari ini ya dibantu sama Cina. Sehingga kita banyak ngeluh. Belum mandiri, walaupun kita sudah
sudah merayakan kemerdekaan ke-78 ya. Sudah cukup tua gitu. Tapi kita belum mandiri, jadi ini enggak, jadi dipandang oleh bangsa lain itu tidak izah. Ini dilihat dari rupiahnya, nilai tukarnya segitu. Jadi kenapa mata uang negara-negara itu kok bisa berharga? Itu karena izah, bernilai. Lihatlah Singapura, yang sama-sama postur tubuhnya kayak kita, sama. Sama tingginya, makanannya juga sama, darahnya merah, sama. Tapi mengapa mereka mata uangnya berharga? Ini karena mereka punya izah, paling tidak dipandang oleh orang lain. Walaupun dari sisi keislaman ya tentu kita harus bangga dengan kita ya. Sehingga kita izahnya itu merosot. Hari ini juga ada penampakan dari berbagai mass media ya. Dari media-media, bagaimana orang menghina Islam. Barusan ini lagi dilaporin, seorang wanita berjilbab, makan babi, berbismillah, berfatihah. Mau makan babi, baca fatihah dulu. Pakai jilbab. Wah ini betul-betul kita dijatuhkan. Ya, jadi manas-manasin apa gimana ini? Tapi saya lihat biografinya, dia muslimah. Ada apa ini? Ya aturan kalau dia lagi doyan babi mah udah gak usah pamer-pamer. Jadi dosanya bertingkat-tingkat dengan memamerkan kemungkaran ya. Kalau dia mau mungkar itu pilihan dia itu mah. Terserah walaupun sebaiknya jangan. Tapi kan kita nggak bisa melarang orang kan. Ya terserah itu, tapi jangan memprovokasi orang. Nah, terus ada juga di internet ini. Orang non-muslim itu, apa lu orang Islam? Apa lu bisa apa katanya? Marah-marah. Kalahan lu katanya. Apa itu manas-manasin apa gimana? Di zaman-zaman dulu nggak ada yang berani begitu. Di belakangan ini berani-berani benar. Ada lagi nggak tahu ustadz bagaimana ngutip dalilnya salah. Anjing dinajis-najisin. Apa katanya? Biasa aja kali gitu. Nabi juga enggak gitu-gitu amat katanya. Seperti di Madinah, Masjid Madinah, anjing itu berkeliaran. Mana ada anjing berkeliaran? Nggak salah itu. Jadi distorsi namanya, memutarbalikkan fakta. Anjing di Masjid Madinah, mana ada Masjid Madinah? Nggak salah itu. Nah, ini ngawang namanya orang-orang. Lalu siapa yang bertanggung jawab menghentikan ini semua kan? Kalau kita nurut aja gitu. Diomongin nurut aja gitu. Nah inilah, jadi tidak ada izah. Jadi, menurut saya orang Islam sekarang ini izahnya turun sehingga dihina, dijatuhkan. Ya Allah. Wa huwa ya'lamun jadi. Wa habita ila khadidin al-mahana. Jadi kalau orang tidak mencari izah kepada Allah, dia akan terjun bebas ya ke dalam kehinaan. Wa kaifa takhala anhu man i'tazza bihim liyatadahraja min dhural ulya wal majdi al-mas'um al-kadzib ila asfal darakat adz-dzulli. Sehingga ada kejadian tuh beberapa waktu yang lalu di Cilegon itu. Kenapa ada keinginan beberapa pihak untuk mendirikan rumah ibadat. Ya kan? Padahal syaratnya itu harus ada izin. Nah ternyata di antara mereka yang membubuhkan tanda tangan itu ustadz lagi. Nah selidik punya selidik, si ustadz ini suka mampir, ngemel, malak ke toko-toko itu. Biasa sih bos, nah, ini orang begitu itu. Jadi menurut saya ini hina benar, begitu itu. Orang seperti itu hina.
Ini yang menyebabkan kita keislamannya juga turun kalau sampai itu tadi tuh, ya, sampai memelas itu ya, minta-minta, ya Allah, kayak nggak punya malu. Gitu. Qala Ubaidah bin Abi Lubabah, man talaba izan bi batil wajur wa awrathahullah dzullan bi insafin wa adlin. Barang siapa yang mencari izah dengan cara yang batil, maka Allah akan menghina, Allah akan mewariskan kehinaan. Dengan cara batil, kita berusaha supaya kita ini terangkat, tapi dengan cara-cara yang tidak dibenarkan. Nanti satu saat pasti akan dijatuhkan Allah. Yang kedua, i'tizaz bil intisab lil Islam wal i'tizaz bi hadi wa syara'i. Berizah artinya kita menjaga mempertahankan harga diri dengan intisab kepada Islam. Dengan Islam, kita bangga dengan Islam. Itu juga suatu kebanggaan yang dibolehkan. Contohnya kita sholat berjemaah mampu, ya, sering-sering hadir, bangga kita harus ada dalam hati kita bangga. Jangan justru merasa terhina gitu ya. Kita harus bangga dengan bisa hadir lebih banyak pada sholat berjemaah awal waktu, menetap di masjid, berzikir, itu suatu kebanggaan. Jadi jangan merasa tidak punya kehormatan ya. Wa huwa ya'lam anna hadzal dini dunul izza wal quwwah alladzi yastamidduna muslimuna izzahum min izzihi wa quwwatihim min quwwatihi. Nah, karena dia mengerti bahwa agama ini adalah agama yang bergengsi. Jadi kalau di barat itu orang yang cerdas betul yang bisa menyatakan diri sebagai muslim. Udah cerdas betul. Nah, kalau belum cerdas ya belum bisa. Ya, jadi kalau orang barat tuh yang pilihan lah. Orang-orang yang cerdas, orang-orang yang kaya. Sekali mereka menyatakan muslim, yang perempuan itu nggak pernah lepas jilbab selamanya. Tapi orang Islam pamer-pamer balik dari umroh buka lagi. Aduh, ngisin-ngisin akan. Menikah dengan non-muslim, lalu non-muslim itu masuk Islam. Yang tadinya sudah berjilbab malah buka jilbab. Ya Allah, itu pernah terjadi betul-betul. Saya kan dulu pengurus, sudah masuk Islam, perempuan ya, non-muslim masuk Islam, udah diajarin jilbab, udah rapi, begitu bersuami, buka lagi. Nah ini pasti karena itu suaminya. Karena separuh agama dari istri itu adalah dari suami. Yang minimal kan suaminya protes kalau dia buka. Kenapa kamu buka gitu kan? Harusnya begitu. Kama anau la ya'tazu bi qabilatin aw qaumiyah aw nasbin aw irkin mimma yantasabu ilaihi ahli jariyah fil qadim wal hadith bal izzatu bidini faqat. Sebagaimana dia tidak akan merasa izzah dengan kaubilah. Jadi dengan suku, dengan bangsa, ya itu jangan terlalu diunggul-unggulkan. Terutama kalau kumpul dengan yang berbeda. Apa istimewanya? Karena Islam itu lebih kepada kualitas. Jadi istilahnya bukan prestise, tapi prestasi. Apa bedanya prestise dengan prestasi? Prestis dengan prestasi. Kalau prestis itu yang diterima seseorang sejak lahir. Anak orang kaya, kan bapaknya yang kaya. Berdarah biru, contohnya kan, berdarah bangsawan, kan yang bangsawan bapaknya. Itu bukan prestasi. Tapi memang dalam hidup pasti berpengaruh. Ya, contohnya anak orang biasa, lahirnya aja sama dukun. Salah manggil malah kuntilanak yang panggil. Ceritanya begitu kan. Adanya kuntilanak kan gara-gara bidan kampung yang dipanggil salah itu kan. Karena melewati hutan-hutan gelap, salah manggil. Ditangani sama kuntilanak. Jadi anaknya dibawa dikuntil-kuntil. Dibawa anaknya. Perut mau udah nggak ada, anaknya nggak ada. Itu orang yang melarat begitu. Ya, dipanggil pun bidannya telat datangnya.
Kalau orang kaya, belum lahir aja dokternya udah ada, udah standby. Kan beda tuh, ya startnya berbeda. Memang. Jadi karena kekayaan itulah, makanya kita bagaimanapun kalau hidup kita terhormat, itu tidak bisa menghindar dari pengaruh orang tua. Jadi berkat orang tuanya mulia, kita juga dimuliakan orang. Karena orang juga ngelihat bapaknya. Oh ya kan, pasti dihormati. Oh ini anaknya. Rasulullah saja mengatakan, Wallahi, lau anna Fatimah sarakat laqata'tu yadaha. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, aku akan potong tangannya. Rasulullah sendiri menerapkan hukum itu untuk dirinya. Ya, jadi adil. Nah, kita kembali ke sini. Suatu saat Nabi Muhammad, falamma samiyahum bi abi, ada ceritanya gini. Bal iza wa ala hadza rabba nabiyuna alaihi wasallam ashabahu. Rasulullah mulai mendidik, ya, karena memang mendidik murid-muridnya yang tadinya biadab menjadi beradab itu tidak mudah. Yang tadinya biadab, jahiliyah itu namanya biadab, menjadi beradab dalam waktu yang cukup singkat, 23 tahun. Kita saja 78 belum berhasil. Ya, jadi Rasulullah itu dalam waktu singkat 23 tahun itu menjadi pemimpin yang bergengsi. Musuhnya dikalahkan. Sampai waduh-waduhan lah pokoknya. Sampai minta maaf nih berkali-kali musuh-musuhnya itu. Gak ada yang berani melawan. Nah inilah keberhasilan Rasulullah. Ini pula yang diajarkan oleh Rasulullah pada sahabatnya. Yunadi ba'duhum ya lal ansar wa akharun ya al muhajir. Suatu saat orang Ansor itu masih menganggap Ansor lah yang lebih berkelas. Orang Muhajir menganggap Muhajir lah yang lebih berkelas. Sehingga kalau sahabat Ansor manggil temannya, Ansor. Muhajir juga, Muhajir. Karena dia dilihat dari senioritas. Lalu Rasulullah menegur, afa bid'awal jahiliyah wa ana baina adharikum. Apakah kalian masih menyerukan jahiliyah sementara aku di sini? Ya, jadi Rasulullah itu menghilangkan kelas. Padahal waktu itu ada kelas. Seperti di Indonesia ini, ada kelas bangsawan, ada kelas punakawan, ya kan? Ada kelas priyayi, ada kelas orang biasa, orang keraton kan, yang abdi dalam. Mereka senang menjadi abdi dalam. Begitu ditanya gajinya berapa, nggak sampai 300.000 per bulan. Tapi kok ya kenapa rajin? Karena bergengsinya itu. Karena bergengsinya itu. Menganggap dia ada jabatan tertentu ya. Itu dengan menjadi abdi dalam itu. Nah itu dalam bentuk imperialisme, penghambaan sebenarnya. Dalam bentuk penghambaan baru, gaya baru tuh begitu. Jadi seseorang itu tidak boleh menempatkan dirinya lebih daripada orang lain, kecuali takwa. La fadla li arabiyyin ala ajami illa bittaqwa. Tidak ada kelebihan orang Arab di atas orang ajam, luar non Arab, kecuali dengan ketakwaan. Nah, karena ketakwaan bisa dicapai oleh siapapun. Kalau Allah menetapkan keunggulan manusia karena kekayaan, ini nggak bisa dicapai semua orang. Sehingga suatu saat orang-orang yang ada di Kuba, ya, melihat fenomena banyak orang Madinah warawiri ke Mekah untuk berumrah. Mereka dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan, ya ngenes juga gitu. Punya keinginan umrah, tapi nggak punya biaya. Ya Rasulullah, kami sholat, mereka sholat. Kami puasa, mereka puasa. Kami berzikir, mereka berzikir. Tapi saat mereka umroh, kami nggak, hanya nonton saja. Ya maksudnya mereka
menginginkan penjelasan Rasulullah di mana letak keadilan Allah. Nah, mereka ya mendapatkan limpahan pahala yang begitu banyak dengan umroh. Kami tidak mampu. Maukah aku tunjukkan umroh yang mudah dilakukan? Nah, Rasulullah bertanya, ya. Kalau kamu datang ke Masjid Kuba, sholat 2 rakaat, maka itu setara dengan umrah. Rasulullah bersabda begitu, khusus untuk penduduk Kuba. Tapi karena sabda Rasulullah ini berlaku untuk umum, didengar pula sama yang warawiri ke Masjidil Haram untuk umrah, kedengar oleh mereka. Mereka juga sama. Sering mampir ke Masjid Kuba, sholat 2 rakaat, kan umrah sama. Tapi jojong umroh ke sana ya juga berangkat juga. Waduh, kalah lagi nih. Maka itu ada pernyataan dari Rasulullah, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah anugerah Allah. Karena ini dunia ini ada yang mengatakan begitu. Jadi komunis ini karena melihat orang itu kalau bisa di ekonomi disamaratakan. Nggak bisa, nggak bakal bisa. Nah, Cina ini ada fenomena baru. Sekarang kan komunismenya longgar sekarang ini, sehingga ada fenomena mudik di Cina itu, Cina daratan, seperti di Indonesia. Kalau dulu nggak ada, karena ditekan ekonomi semua harus sama. Tapi orang nggak bisa, tetap aja nanti akan timbul kaya miskin. Jadi maksudnya kalau saja seluruh manusia disuruh mengosongkan keuangannya, hartanya disita oleh negara semua. Ya. Lalu semua orang dibagi rata oleh negara. Dibagi rata udah. Diratain aja pokoknya, kumpulin semua. Mungkin sebulan mendatang, bulan depan sudah ada lagi yang lebih kaya. Itu nggak bisa dibohongi itu mah, karena itu kreativitas, inovasi yang dimiliki seseorang tuh beda-beda. Kalau ada orang dehem aja ngantri orang mau ngutangin. Ya. Jadi kalau orang tuh sudah dikenal jujur, itu orang yang pada dagang tuh nawarin seperti itu. Orang yang buka proyek, bos, ngambillah ininya beko ke kita, kan beko bukan harga murah, kayak kacang. Dari mana gua mau beli beko? Gampang lah. Ambil aja, ambil, tawarin itu. Karena sudah dikenal. Kalau kita, waduh, bolak-balik, sampai mencret. Nggak dikabul-kabulkan. Nah, kita kembali sini. Yang ketiga, i'tizaz bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah berizah. Menjaga harga diri kita dengan Rasulullah. Ya, dengan Rasulullah. Kita bangga dengan Rasulullah. Fawa yatazu bikauni fardan min fi ummati. Jadi merasa bangga menjadi umat Nabi Muhammad. Kita ini diperlakukan Allah luar biasa. Kita datangnya di akhir zaman. Tapi kita akan menjadi saksi. Litakunu syuhada'a 'alan nas. Kan saksi mah biasanya udah pengalaman. Datangnya duluan kan? Saksi berdatangan duluan. Jadi saksi kan sudah ada sebelum kejadian kan? Kita mendatangnya belakangan, jadikan saksi. Kan itu sebuah penghormatan dari Allah. Litakunu syuhada'a 'alan nas. Ya. Wal takum minkum ummatun yad'una ila khair wasatan bainan nas. Terus disebut juga litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kalian menjadi saksi. Wa yakuna rasulu syahidan 'alaikum. Rasulullah akan menjadi saksi kita. Kita akan menjadi saksi umat-umat nanti. Karena apa? Karena ajaran Islam ini ajaran yang komplit, sempurna dibanding dengan agama lain. Kita punya kaidah yang sempurna. Ya saudara sudah tahu lah belajar dari buku-buku ini. Apa sih yang nggak diatur? Semuanya diatur. Masuk WC diatur, keluar WC, masuk keluar masjid. Sholat, mau tidur diatur, miring kanan, miring kiri diatur. Dan tidak ada yang selengkap itu di agama lain. Ya sehingga keterangan-keterangan mereka itu dianggapnya tawar buat kita. Ya segitu doang.
pahamnya itu kan. Yuntasabu ilaihi idzan tasabal umam wa yufakhar idza dzukiral qada wal musrihuna al-udzama. Sebagaimana kita hidup di dunia, kalau kita ditanya kerja di mana? Tempat kerja kita adalah perusahaan yang bonafit. Kan nama kita langsung naik. Kerja di situ, wah hebat saudara. Ya, kalau kerja orang yang kerja di bank, waduh hebat banyak duitnya. Apa duit orang? Ya, jadi kita harus bangga menjadi umat Islam. Jadi di antara kita tuh maksudnya ada yang tidak bangga. Ada yang tidak bangga menjadi umat Islam. Kepelang istilahnya, terpaksa. Ya karena sudah terlahir bapak ibunya Islam, jadi jadilah Islam. Jadi kalau harus milih, mungkin dia nggak milih Islam. Itu orang-orang yang merasa terpaksa. Yang keempat, izharul izza alal kafirin wa dzilla wa khaftil junah lil mu'minin. Kita harus menampakkan gengsi atau harga diri di depan orang kafir. Ya, jangan sampai memelas pada mereka serta berkasih sayang pada sesama. Ayatnya adalah surat 48 ayat 29. Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersamanya, asyidda 'alal kuffar, tegas kepada orang kafir, ruhama'u bainahum, serta berkasih sayang dengan sesamanya. Tapi yang terjadi sebaliknya. Sama sesama muslim galak, sama non-muslim baik. Nah, ini ya, bergandeng tangan. Kepada sesama muslim malah bermusuh-musuhan. Nah ini adalah umat yang tidak ideal. Kemudian dalam surat 5 ayat 54 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, may yartadda minkum, barang siapa yang murtad di antara kalian, andinihi dari agamanya, fasaufa ya'tillahu biqaumin, maka kelak Allah akan mendatangkan kaum yuhibbuhum, yang ia cintai mereka, wa yuhibbunahu, dan mereka mencintai Allah. Azillatin 'alal mu'minin, mereka rendah hati kepada kaum mukminin, aizzatin 'alal kafirin, dan menjaga harga diri kepada orang kafir. Ya, dalam ayat ini Allah memberi informasi kalau kita tidak bersedia menjadi muslim yang baik, maka pada saatnya Allah akan musnahkan kita. Allah akan ganti dengan orang yang mau. Ya, Allah kan punya kebebasan ya, mutlak. Kalau kita nggak bersedia taat lagi pada Allah, nanti diberesin sama Allah. Mungkin diturunkan bencana, habis, lalu diisi lagi oleh orang yang taat. Al-izah ghairu syar'i. Sekarang izah yang tidak syar'i. Menjaga harga diri tapi yang tidak syar'i. Menjaga kehormatan tapi tidak diizinkan dalam syariat. Ka'tizazil kufar bi kufrihim, seperti ya bangga dengan kekafiran. Bangga dengan kekafiran. Fil haqiqati dzullun, bangga dengan kekafiran pada hakikatnya adalah sebuah kehinaan. Ya. Dalam surat Sad, surat ke-38 ayat 2, Allah menyatakan balil ladzina kafaru fi izzah. Akan tetapi orang kafir itu fi izzah, dalam kesombongan, wasyiqaqin, dan permusuhan. Ya. Jadi kita nggak perlu bangga dengan kekafiran. Al-i'tizaz bin nasab ala jihadil fakhr, awal i'tizaz bil watan wal mal wa nawiha, kullu hadhi madmuma. Menjaga gengsi ya, gengsi dengan nasab, keturunan, bangga ya, bangga dengan keturunan atau bangga dengan negeri atau dengan harta dan lain sebagainya, kekuasaan, kekayaan, ini adalah kebanggaan yang tercela. Jadi kalau bukan kualitas, kita tidak perlu bangga. Ya, jadi semua hiasan-hiasan hidup ini yang membuat kita populer, terkenal, lebih tinggi daripada orang lain, kalau bukan karena Allah itu tercela.
Apa saja bentuknya? Pertama, itizaz bil kufar min Yahudi wa Nasara wa munafiqin wa ghairihim. Merasa bangga terhadap orang atau membanggakan orang kafir, Yahudi, Nasrani maupun munafik. Ini terdapat dalam surat 4, 138, 139. Basyiril munafiqin. Sampaikan kabar gembira bi anna lahum adzaban alima kepada orang munafik bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Alladzina yattakhidun, yaitu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir auliya'a sebagai pemimpin-pemimpin. Nah, ini Allah nanti akan memberikan azab yang pedih. Apa azab yang pedih? Yaitu kebijakannya memihak. Kan kita sudah diazab berarti. Ya, kebijakannya memihak pada kekafiran akhirnya. Nah, yang sengsara siapa? Kita sendiri. Ayabtaghuna indahumul izzah, apakah mereka mencari izzah kepada orang kafir? Fa innal izzata lillahi jami'a. Maka sesungguhnya izzah itu milik Allah semuanya. Ingatlah, izzah itu milik Allah. Jangan mencari pada orang kafir. Apa kerennya gitu? Ya, apa kerennya kita mewarnai diri dengan warna kekafiran? Allah bertanya. Wallah jalla wa jalal yas'alu fistingkar lima yattakhil kafir auliya wa hum yas'umunal iman. Apa artinya? Jadi Allah ya bertanya, apa artinya orang-orang mereka itu menjadikan orang kafir sebagai pemimpin sementara mereka ngaku beriman? Apa maksudnya begitu? Ya, Allah bertanya ini. Di satu sisi mereka ngaku beriman, di sisi lain mereka memberikan penyerahan kekuasaan pada orang kafir. Lima yasna'una anfusahum hadzal maudi. Jadi Allah bertanya, mengapa ini dilakukan? Wa yattakhiduna li anfusihim hadzal mauqif, dan mereka memposisikan seperti itu. Ya, makanya ini di zaman Belanda, Quran ini tidak boleh diterjemahkan. Nah, sisa-sisanya itu masih ada di pesantren. Pemahaman seperti itu. Jadi ada fatwa di kalangan kiai-kiai itu, ya, zaman dulu terjemah Quran itu haram. Ini sebenarnya fatwa ini bersumber dari orang kafir, penjajah. Supaya apa? Supaya orang Islam itu nggak ngerti isinya. Karena dalam Quran ini banyak sekali ayat-ayat yang mendorong, ya, meningkatkan semangat kita untuk melawan kebatilan. Jadi jangan sampai ada perlawanan, sehingga Quran mah tetap dibaca, ngerti mah enggak. Zaman dulu ya, terjemah itu kalau masuk pesantren dibuang. Waktu saya nyantri juga masih begitu, haram katanya. Nah, ini sebenarnya sisa-sisa dari penjajah. Yang kedua, i'tizaz bil aba wal ajdad. Merasa bangga dengan keturunan, yaitu dengan bapak dan kakek. Kakek saya itu. Kalau dia nggak punya prestasi ya, nggak punya prestasi. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, Rasulullah bersabda, la yantahiyanna aqwamun yaftakhiru nabi abaihim. Hendaklah kaum berhenti untuk membangga-banggakan bapak-bapak mereka. Jadi mereka yang haji itu nanti kumpul di Muzdalifah. Ya, setelah mereka wukuf tuh kumpul di Muzdalifah, mereka pada ngobrolin keturunan. Zaman dulu, zaman Quran turun itu. Mereka membanggakan mereka keturunan siapa. Nah, kemudian ada ayat itu. Disuruh di situ berdoa Rabbana atina fid dunya itu. Ya, jadi jangan sampai membanggakan keturunan. Diganti dengan doa-doa. La yakunna ahwan alladzina matu. Jadi Rasulullah bersabda, hendaklah kaum-kaum yang suka membanggakan bapak mereka, yang sudah meninggal, sudah mati, ya, itu berhenti. Hentikan membangga-banggakan itu. Innamahum fahwu jahannam, karena mereka itu arangnya neraka.
Auliyakunan ahwan 'ala Allah minal ju'al, atau bagi Allah mereka tidak lebih seperti seekor kumbang. Seekor kumbang yang mendorong-dorong kotoran. Rasulullah kok sampai tahu ke sini? Kan kan ada itu kumbang yang dorong-dorong kotor. Itu sama dengan orang membangga-banggakan keturunan, katanya. Kok bisa ya? Kita aja nggak tahu itu ada kumbang mendorong kotoran kalau nggak lihat film kan, dokumenter kan suka ada tuh di dunia binatang-binatang. Jadi ada sejenis makhluk Allah, kumbang, salah satu kerjanya mendorong-dorong kotoran sampai gede. Ini dijadikan sampel oleh Rasulullah, orang yang membanggakan bapak ibunya itu. Ya. Dia sendiri nggak punya prestasi. Innallaha adzhaba ankum bubayyatal jahiliyah. Sesungguhnya Allah sudah melenyapkan kesombongan jahiliyah. Sabda Rasulullah. Wa fakhraha, serta kebanggaan bil aba terhadap bapak-bapaknya. Innama huwa, sesungguhnya kebanggaan ada taqiyun, ketakwaan. Yang patut kita banggakan adalah takwa. Wa fajir syakiyun, yang ada adalah manusia itu yang takwa, ya, dia mukmin, atau fajir, penjahat yang celaka. Kulluhum banu Adam, semua manusia adalah anak Adam. Jadi kita jangan merasa rendah. Wow, itu keturunan Nabi, kita juga keturunan Nabi, cuma Nabi Adam. Ya kan Nabi juga. Ya, kita bukan keturunan monyet seperti kata peneliti dari barat. Bukan monyet itu. Innama huwa mu'min, ya, itulah. Kulluhum banu Adam, semua manusia adalah anak Adam. Wa Adam khuliqa min turab, sementara Adam dibuat dari tanah. Apa yang patut dibanggakan? Sehingga kita kembali ke tanah. Kita berasal dari tanah, kembali ke tanah. Jadi tidak ada yang dibanggakan. Ya, sebangga-bangganya orang, pada titik tertentu dia akan meninggal. Meninggal sudah tidak punya kebanggaan lagi. Yang ketiga, i'tizaz bil qabilah warahat. I'tizaz artinya merasa bangga dengan qabilah dan teman. Ya. Ini terdapat dalam surat 11 ayat 91 hingga 92. Allah menceritakan orang-orang yang menjadi kaumnya Nabi Syuaib. Mereka berkata, ya Syuaibu. Qalu ya Syuaibu, wahai Syuaib, ma nafkhahu katsiran mimma taqul. Kami tidak paham ya banyak apa yang kamu katakan. Kebanyakan omonganmu itu kami nggak paham. Ini kata kata kaumnya Nabi Syuaib. Wa inna lanaraka fina dha'ifan, dan kami menganggap kamu itu orang yang lemah. Walau la rohtuka la rajamnaka, seandainya tidak ada gerombolan, jadi orang-orang yang menyebut Syuaib dan teman-temannya gerombolan. Kenapa? Karena umat Nabi Syuaib ini lebih daripada Syuaib. Ya, lebih kaya, kan ada itu ceritanya mereka minta supaya merdeka dari tekanan Jalut. Dari tekanan Jalut, sehingga mereka minta kepada Nabi supaya ada raja yang memimpin perang. Ya. Lalu mereka bertanya, "Anna lahul mulk?" Kenapa dia kok di kerajaan itu diberikan pada dia? Wa nahnu ahaqqu minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Kaya enggak kok tiba-tiba dia memimpin kami. Nah, tadinya mereka minta pemimpin. Begitu Allah takdirkan pemimpin, mereka gugat lagi, kenapa kok miskin? Lalu Allah menyatakan wazadahu innallaha astafahu. Allah sudah memilihnya, wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Allah lebihkan dia dari sisi fisik dan ilmu. Jadi yang pantas dibanggakan adalah fisik dan ilmu. Ya, kalau kita kuat, kita perkasa, itu patut dibanggakan. Ya kayak contohnya adalah Mike Tyson. Setelah dia pensiun dari tinju,
Satu saat dia main ke mall. Di mall itu nggak ada, di Amerika itu nggak ada musola. Tanya, ada nggak tempat sholat? Nggak ada. Rupanya si bagian ini, security dari sana itu mempersulit kayaknya. Memang nggak begitu seneng ya. Dia langsung ngegelar sajadah di depan security itu. Nonton aja security. Nggak berani tuh. Jangan di sini. Nggak berani. Nyari tempat nggak dikasih tempat. Saya mau sholat nggak dikasih tempat. Di depannya aja dia gelar. Waduhnya kan gede. Nah itu artinya orang Islam itu penampakannya itu menggentarkan lah sehingga. Itu aja udah cukup bagus. Jadi nggak perlu perang. Tapi kalau kita ada orang jadi berani ngelihat kita ini. Ya, karena penampakan kita ini tidak meyakinkan. Jadi penampakan itu boleh. Dalam ajaran fikih nanti menggunakan emas itu haram bagi laki-laki kan. Tapi kalau perang kita menggunakan pedang emas sehingga musuh menjadi gentar, itu boleh hukumnya. Sehingga para sahabat tuh ada yang tombak ujungnya tuh emas. Pedangnya emas gitu. Lihat kekayaannya udah ngedap gitu. Udah gentar. Udah, jangan ini bakal kalah punya kita mah. Nah, ngelihat logistiknya banyak. Kan Rasulullah pernah melakukan tipuan ya kan. Dengan membuat apa? Api unggun. Tapi nggak menyatu, sahabatnya nggak menyatu, dibuat mencar-mencar gitu. Padahal itu habis kalah perang Uhud itu. Kan mereka lari. Tapi mereka di tengah jalan saling pandang, lalu kenapa kita nggak habisin aja tadi itu? Kenapa kita sisain, ntar dia membangun kekuatan lagi. Balik lagi dia mau nyerang. Rasulullah mendapat wahyu dari Allah. Jadi beliau menyuruh teman-temannya membuat api unggun, tapi dengan mencar gitu. Sehingga dipandang dari jauh banyak gitu. Padahal cuma satu api unggun. Satu. Banyak temennya udah bergabung banyak. Mereka pun nggak jadi. Ya, sehingga ini bisa dipetik pelajaran dari sini. Penampakan jika bisa menggentarkan itu boleh. Jadi jangan sampai menyebabkan kita itu terhina. Nah kita lanjutkan. Sama dengan sekolah-sekolah yang bergengsi, itu selalu yang ngisi itu orang-orang non-muslim yang berbiaya tinggi. Nah kita kalau punya duit memang sekolah itu usahakan yang bergengsi, jangan yang minim-minim gitu. Sehingga mereka sempat gentar ya dengan titel yang berderet, ya bagian angkatan diisi, jenderal penuh. Itu kan lumayan gitu. Tapi jangan sampai diisi oleh orang-orang yang punya kekuatan, imannya kepada Allah lemah. Yang nggak suka sholat jadi jenderal, jadi kombes. Ini kan membuat perubahan ya mereka. Bentar lagi ya. Iktizaz yang keempat, iktizaz bil kasrah. Sawaun kana bil mali awil adat. Ini adalah menyampaikan harga diri yang dicela ya. Tercela itu. Yang tercela itu tadi sudah disebut. Pertama dengan kekafiran. Bangga dengan kekafiran. Yang kedua, bangga dengan keturunan. Yang ketiga, bangga dengan teman. Temannya banyak. Yang keempat, bangga dengan jumlah. Jumlahnya banyak. Kalau tadi bangga dengan teman-temannya. Qala ta'ala fi qissati sahibil jannah fi suratul kahfi. Dalam surat 18 ayat 30 surat 18 ayat 34, wa kana lahu samar. Dia mempunyai buah. Faqala li sahibihi, lalu dia berkata pada sahabatnya, wa huwa yuhawir, sedang conversation, ana aktsaru minka malan wa azu nafara. Jadi orang yang imannya lemah ini membanggakan diri kepada temannya, kamu mah apa? Dibanding saya temannya lebih banyak, saya lebih kaya. Nah, yang beriman ini kemudian ditolong oleh Allah, sawahnya ini, ladang dari orang yang bangga ini, besok paginya ludes terbakar. Ya, dengan membanggakan itu. Nah, ini ceritanya begitu.
Jadi ini kebanggaan-kebanggaan yang barusan kita sampaikan, kebanggaan-kebanggaan yang tercela. Di sini jumlahnya berapa ini? Oh, ada 6 ya. Jadi pertama bangga dengan kekafiran, itu yang tercela. Bangga dengan apa ini? Yang kedua, dengan bapak, keturunan. Bangga dengan kekafiran, itu yang tercela. Bangga dengan keturunan. Kalau nggak ada prestasi ya. Yang ketiga, bangga dengan kelompok. Bangga dengan kelompok. Yang keempat, bangga dengan banyak. Jumlahnya banyak. Nah, ini nanti ada yang kelima, bangga dengan kemolekan, kecantikan. Jangan dibangga-banggain. Ya, kalau itu disampaikan di depan orang jelek kan kesel ya. Udah terjelek nasibnya. Diemeng-emengin gitu ya, diiming-imingin itu. Ngomong itu kan tambah sakit hati tuh. Ya kan? Yang terakhir, bangga dengan berhala. Bangga dengan sesembahan. Ya, jimat-jimat bangga. Demikianlah kajian pagi ini. Semoga Allah memberikan pahala yang berlimpah untuk kita, menyelamatkan dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat, dan senantiasa kita berdoa untuk anak-anak kita, anak keturunan kita, semoga hidup mereka dimudahkan Allah, diberikan berkah, diberikan kesadaran untuk menjadi hamba Allah yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.